itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Kan waktu sarasian saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang lagi ramai banget di media sosial dan jadi perbincangan hangat. Blunder yang dilakukan oleh Menteri Keuangan baru kita, Purbaya Yudhi Sadewa. Pasti kalian sudah dengar kan soal tuntutan 17+8. Tuntutan ini digerakkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga aktivis. Intinya, mereka menuntut perbaikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Nah, yang bikin heboh, tak lama setelah dilantik, Pak Purbaya justru memberikan pernyataan yang kontroversial. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyebut bahwa tuntutan 17+8 itu hanyalah suara sebagian kecil rakyat. Dan yang paling bikin netizen geram, ia menambahkan kalau pertumbuhan ekonomi tinggi bisa mengatasi masalah ini karena katanya masyarakat akan sibuk cari pekerjaan dan makan enak dibanding demo. Pernyataan ini langsung viral. Ribuan komentar bermunculan, mulai dari yang kaget, marah, sampai yang merasa tidak diwakili. Warganet menilai pernyataan ini menunjukkan bahwa ia tidak memahami kondisi real di lapangan. Mereka menganggap bahwa masalah yang diperjuangkan bukan sekadar soal perut kenyang, tapi soal keadilan, upah layak, dan kebijakan yang pro rakyat. Jadi, apa yang terjadi setelah itu? Melihat reaksi publik yang masif, Pak Purbaya segera memberikan klarifikasi. Ia meminta maaf dan mengakui bahwa pernyataannya telah disalahartikan atau dipelintir. Jelaskan maksudnya adalah ketika ekonomi membaik, keresahan masyarakat akan berkurang. Ia juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Kasus ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, betapa sensitifnya posisi seorang pejabat publik, terutama sekelas menteri. Satu kata salah bisa menimbulkan gelombang reaksi besar. Kedua, ini menunjukkan bahwa komunikasi publik adalah hal krusial. Pejabat perlu berhati-hati dalam memilih kata karena persepsi publik bisa terbentuk hanya dalam hitungan detik. Terakhir, ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa persoalan rakyat tidak bisa disederhanakan hanya menjadi isu ekonomi. Ada tuntutan akan keadilan, kesetaraan, dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Pak Purbaya memang murni blunder atau ada maksud lain di baliknya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita-berita menarik lainnya. Sampai jumpa. Tidak ada komunikasi sebelumnya. Ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru? Kan waktu sarasian saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, kalau dalam dimulai apakah ada anjlok Pak? Gimana tanggapannya Pak? Ya? Injek anjlok dan ISG sama setelah pelantikan mungkin meyakinkan pasar seperti apa? Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal. Dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa ekonomi melambat dan tertekan. Nah sekarang kita balikkan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat,
Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Untuk apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi bakal tetap dikejar 8%? Bukan bakal dikejar dalam 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Kalau kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Okay. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis